kemudian Anda kirim email. Komunikasi kan, email juga itu Anda kirimkan email. Ditulis pakai huruf besar semuanya. Kemudian orang menerima email Anda, dia nggak mau jawab. Padahal itu surat cinta. Benar loh. Anda kalau misalnya nulis I love you gitu ya, jawabannya pakai tulisan besar semuanya. I-nya gede, L-nya gede, O gede, P gede, E gede, U-nya juga gede semuanya. Pacar Anda kalau terima itu takut loh. Karena kalau huruf besar semua itu bacanya sambil teriak toh. Pacaran berdua ya. Oh suami istri, oh ya. Suami istri berdua harus selalu bilang I love you kan setiap hari kan. Kalau ngomong I love you gimana kan? Mas, I love you. Kan? Atau Dek, I love you. Kan misalnya, ini kalau di huruf besar semuanya, bilangnya adalah Mas, I love you. Nah ya gitu loh. Dek, I love you tuh. Gitu kan. Ya kan kalau huruf besar semua, apalagi sukanya tambah pentung gitu. Nah kan huruf besar semua itu biasanya tulisnya merdeka, itu huruf besar semuanya pentungnya 5. Benar, karena kalau kita ngomong merdeka nggak boleh merdeka, itu kita nggak boleh. Nah ngomong merdeka, gitu kan? Wah, merdeka, monggo, gitu. Itu beda, makanya yang namanya kiper itu nggak pernah orang Solo. Monggo, go. Pokoknya kalau punya satpam jangan orang Solo ya. Kalau Anda punya toko satpamnya jangan orang Solo, pencurinya di depan bawa senjata gitu. Monggo gitu. Nah, itu juga menjadi noise. Karena apa? Bahasanya mungkin sama, tapi proses nulisnya yang berbeda. Yang satu pakai huruf besar semuanya, yang satu pakai huruf yang biasa. Di situ jadi noise karena apa? Karena kemudian orang ketika membaca dia berpersepsi yang lain. Atau Anda kemudian nulis email kepada bos Anda pakai emoticon, benar ya? Gitu tuh, I don't like you. Terus apa lagi? I really happy today. Atau saya senang sekali karena Anda memberikan penghargaan ke saya. Ya kan ada yang emoticon begitu kan? Kemudian saya tidak suka dengan kebijakan Bapak. Air matanya begitu. Terus saya tidak suka dengan kebijakan Bapak. Air matanya begitu. Terus saya suka dengan studi yang baru. Kan ada emoticon juga yang begitu. Itu juga menjadi noise. Karena mungkin menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah kemudian orang tidak ingin merespon karena misalnya benci, marah, dendam, benar-benar cinta dan lain sebagainya? Benci, benar-benar cinta, itu bisa ditempatkan sebagai noise. Dan noise itu bisa terjadi baik kepada sendernya, baik kepada message-nya. Proses untuk encoding, merubah dari message menuju kepada medianya, terjadi di mediumnya bisa, terjadi di encoding bisa, sudah di medium yang sama, sudah pakai bahasa yang sama, tapi orangnya kemudian memahami yang lain. Karena proses encodingnya kemudian ada noise di situ, bisa juga terjadi, ataupun dalam proses yang berbeda. Jawabannya bisa. Terima kasih sudah diingatkan untuk menjelaskan tentang noise. Jadi noise bisa diartikan sebagai gangguan. Gangguan yang bisa terjadi. Kalau yang peristiwanya saya di kemarin Peristiwamu yang mana? yang ngirim email, kirim email gitu ya, jeder gitu. Kemudian saya kasih feedback kepada Anda. Gitu. Mau pipis lagi? Bawa obat nggak? Enggak. di sini apa? Maka itu juga bukan proses komunikasi, atau di situ juga proses noise. Noise-nya apa terjadinya adalah mungkin dalam proses untuk saya ngirimkan balik kan, ternyata ada masalah di mediumnya, koneksi emailnya kita ternyata sama-sama tidak stabil, misalnya semacam itu. Ini di medium ya, sehingga kemudian tidak bisa sampai ke Anda. Ada proses ini yang bilang tidak bisa Anda terima. Oke, ya. Oke. Supaya tidak miscommunication. Jawablah teman-teman.